Di depan rumah megah bak istana, seorang santri muda bernama Anam mendorong kursi roda seorang lelaki tua yang wajahnya pucat. Di hadapan mereka berdiri Emilia, jutawan muda berwajah dingin, pemilik rumah itu. Hari ini, Anam resmi dibayar mahal untuk merawat ayah Emilia yang sakit keras. Tapi begitu pandangan Anam bertemu dengan mata lelaki tua itu, tangannya langsung bergetar. Nama di file medis sama persis dengan nama ayah yang meninggalkannya sejak kecil. Lelaki tua itu menggenggam tangan Anam erat, seolah sedang menemukan sesuatu yang lama hilang. Emilia mengerutkan kening, curiga, kenapa kalian berdua seperti saling kenal? Suasana mendadak hening, hanya suara angin di halaman luas itu yang terdengar. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, angin panas berputar pelan di halaman pondok. Suara santri mengaji bersahut-sahutan dari musola kecil, sementara Anam duduk di serambi asrama, menunduk menatap sandal yang sudah mulai tipis solnya. Perutnya perih menahan lapar. Sejak pagi ia hanya minum air dan sepotong roti kering pemberian teman sekamar. Sudah beberapa hari kiriman dari kampung belum datang. Bukan karena ibunya lupa, tapi karena memang tak ada yang bisa dikirimkan. "Nam, kamu tidak makan lagi?" tanya seorang santri lain, menenteng piring plastik berisi nasi. Anam tersenyum, seperti biasa. Senyum yang sudah terlatih menutupi perih. "Sudah tadi," jawabnya pelan. "Aku mau jaga kitab dulu, takut kena hujan malam nanti." Padahal langit cerah. Temannya mengangguk saja, lalu berlalu. Anam menatap ke langit, menghembuskan nafas panjang. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan ibu di kampung. Jangan engkau beratkan beliau, cukup aku saja yang menahan lapar." Setiap malam, sebelum tidur, Anam selalu membayangkan wajah ibunya. Perempuan yang keriputnya datang terlalu cepat karena menanggung beban sendirian. Sejak suaminya pergi tanpa kabar, hidup mereka berubah. Rumah kayu makin rapuh. Sawah satu-satunya terjual untuk biaya berobat, lalu mereka terlunta hingga akhirnya Anam dikirim ke pondok oleh seorang dermawan desa. Sejak kecil Anam tidak pernah benar-benar mengenal ayah. Hanya ada bayangan samar seorang lelaki yang pergi setelah pertengkaran panjang. Nama itu selalu disebut ibunya hanya di dalam doa. Di depan Anam, ia jarang sekali menyebut. Seakan setiap hurufnya adalah luka yang masih basah. Siang itu, ketika Anam sedang merapikan kitab, seorang santri kecil berlari-lari menghampiri. "Mas Anam, Ustadz manggil di kantor," serunya terengah-engah. Anam mengerutkan kening. Jarang sekali ia dipanggil ke kantor. Biasanya hanya santri yang bermasalah, atau santri yang diberi amanah besar. Dengan langkah canggung, ia menuju ruang kecil di samping musola. Di sana, Ustadz yang mengasuh pondok sedang duduk di balik meja sederhana, ditemani seorang lelaki berjas rapi. Di atas meja ada map coklat dan secangkir teh yang masih mengepul. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa Anam, menunduk sopan. "Waalaikumsalam, Anam." "Duduk dulu," jawab Ustadz, tersenyum lembut. Anam duduk di kursi plastik yang sedikit goyah. Lelaki berjas itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, seakan sedang menilai barang dagangan. "Ini Anam, santri yang kau maksud?" tanya lelaki itu pada Ustadz. "Iya, insya Allah dia amanah," jawab Ustadz yakin. "Al-Quran hafalannya bagus, akhlaknya juga baik." Pipi Anam memanas mendengar pujian itu. Ia menunduk makin dalam. Lelaki berjas itu menarik nafas. "Begini, saya utusan dari Ibu Emilia. Beliau sedang mencari seseorang yang bisa merawat ayahnya di rumah. Ayahnya sakit, perlu dijaga, dia ingin pendamping yang bisa membimbing sholat dan sabar menghadapi sifat orang tua." Anam mengerjap. Nama itu asing, tetapi terdengar berat. "Emilia ini orang berada," lanjut lelaki itu. "Rumahnya di kota. Upah untuk perawat cukup besar. Tapi syaratnya, harus tinggal di sana. Tidak bisa bolak-balik pondok." Hati Anam berdegup lebih cepat. Tinggal di rumah orang kaya? Jauh dari pondok? Ia menatap sekilas ke arah Ustadz, mencari isyarat. Ustadz menatapnya lembut. "Anam, aku sudah mempertimbangkan.
Kau butuh penghasilan untuk membantu ibumu, bukan? Anam menggigit bibirnya. Tenggorokannya mendadak kering. Iya, Ustadz. Tapi, saya takut tidak mampu meninggalkan pondok. Saya baru saja mulai menghafal juz baru. Ustadz tersenyum. Menghafal bisa dilakukan di mana saja. Kau bisa tetap murojaah di rumah majikan. Justru mungkin di sana Allah bukakan jalan yang lebih luas. Pondok ini akan selalu terbuka, kau bisa kembali ketika tugas selesai. Lelaki berjas itu menambahkan, gajinya bulanan, cukup besar untuk ukuran santri. Dan kalau Ibu Emilia cocok, bisa lama di sana. Kau hanya perlu menjaga ayahnya, membantunya mandi, makan, minum obat, serta mengajaknya ibadah. Tidak ada kerjaan lain. Di kepala Anam, wajah ibunya terbayang lagi. Bayangan rumah yang atapnya bocor, obat yang sering terlambat dibeli, dan isi laci yang semakin kosong. Semua menekan dadanya. Bolehkah saya sholat istiharah dulu, Ustadz? Tanya Anam lirih. Tentu, jawab Ustadz. 3 hari. Setelah itu beri keputusan. Malamnya, selepas Isya, Anam duduk lama di mushola. Lampu kuning redup memantulkan bayangannya di lantai yang dingin. Ia mengangkat tangan, air mata jatuh sebelum doa mengalir sempurna. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami. Kalau pekerjaan ini baik untuk imanku, untuk ibuku, untuk dunia dan akhiratku, mudahkanlah. Kalau ini akan menjauhkan aku dari MU, jauhkanlah. Usai sholat, ia duduk memeluk lutut. Hatinya genting antara takut dan berharap. Dalam kantongnya, dompet tipis berisi selembar foto lama ia genggam erat. Foto itu sudah mulai pudar. Di situ ada ibunya yang masih muda, menggendong Anam kecil yang tertawa. Di belakang mereka, ada sedikit bayangan lelaki yang berdiri agak jauh. Wajahnya sengaja ia tekuk, bagian atas foto pernah ia lipat hingga terbelah. Ia tidak pernah berani meluruskan lipatan itu. Kalau aku pergi, aku mungkin akan makin jauh dari semua jawaban, batinnya. Tapi kalau aku tetap di sini, ibuku akan terus kesulitan. 3 malam berturut-turut ia sholat istiharah. Tidak ada mimpi yang istimewa, tapi setiap bangun, ada perasaan yang semakin menguat. Gambar rumah ibunya selalu datang lebih dahulu, lalu suara Ustadz yang berkata, Allah bukakan jalan lewat orang. Pagi hari ketiga, selepas subuh, Ana menemui Ustadz di Serambi. Ustadz, saya siap berangkat kalau Ustadz izinkan, ucapnya dengan suara yang berusaha tegar. Ustadz menatapnya lama, seolah sedang memastikan sesuatu di dalam mata Anam. Keputusan yang berat ya, nak? Tanya Ustadz pelan. Anam mengangguk. Berat, tapi saya lebih takut kalau ibu makin susah karena saya terlalu nyaman di sini. Ustadz tersenyum dan menepuk bahunya. Allah bersama orang yang ingin berbakti pada ibunya. Pergilah. Jaga syalatmu, jaga pandanganmu, jaga lisanmu. Ingat, kau kesana bukan hanya mencari rezeki, tapi membawa nama pondok dan nama Allah. Siang itu, sebuah mobil hitam mengantar Anam keluar dari pondok. Tasnya hanya satu, berisi beberapa lembar baju, sarung, mushaf, dan foto lama yang terselip dalam dompet. Saat mobil melaju meninggalkan gerbang, Anam melihat sekilas bangunan sederhana tempat ia belajar bertahun-tahun. Hatinya terenyuh. Ia tidak tahu, perjalanan kali ini tidak hanya akan mempertemukannya dengan rezeki, tapi juga dengan bagian hidupnya yang hilang sejak kecil. Di kejauhan, kota menunggu dengan segala rahasianya. Dan di sebuah rumah megah bak istana, seorang jutawan bernama Emilia sedang menahan resah menunggu kedatangan perawat santri yang akan mengubah hidupnya. Mobil hitam itu menembus hiruk-pikuk kota. Gedung bertingkat dan papan reklame besar berderet di sisi jalan. Anam menempelkan kening ke kaca jendela, matanya bergerak mengikuti pemandangan yang asing. Di kampungnya, jalan masih tanah bercampur batu, sederhananya jauh dari ini. Pertama kali ke kota besar, tanya sopir yang sedari tadi diam. Iya, Pak, jawab Anam singkat. Jangan kaget nanti lihat rumah Ibu Emilia, sambung sopir itu. Banyak orang baru masuk situ sampai bingung dari mana mulainya. Anam tertawa kecil, walau jantungnya berdegup cemas. Yang penting semoga saya tidak bingung cara menjaga bapaknya, Pak.
Sopir meliriknya sekilas lewat kaca spion dan mengangguk. Yang penting sabar. Bapak itu kadang keras kepala. Tapi katanya kalau sama orang yang dekat dengan agama, beliau lebih tenang. Mobil berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Gerbangnya tinggi, dijaga petugas keamanan. Pohon-pohon hias tertata rapi di tepi jalan. Setiap rumah tampak seperti villa, dengan pagar rapi dan taman yang terawat. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar, Anam tertegun. Bangunan bercat putih menjulang dengan pilar besar di depan. Jendela kaca tinggi berjejer, dan di lantai atas ada balkon dengan pagar besi berukir. Halaman depannya luas, dihiasi taman bunga dan 2 pot besar di sisi tangga marmer. Ini, rumahnya? Anam hampir berbisik. Sopir tertawa pelan. Iya, ayo, saya bantu turunkan tas. Pintu pagar sudah agak terbuka. Seorang perempuan berusia sekitar 40-an muncul, mungkin asisten rumah. Wajahnya ramah, mengenakan kerudung sederhana. Ini pasti Anam ya? Sapanya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rini, asisten rumah. Ayo, masuk dulu. Ibu lagi di dalam. Anam mengangkat tasnya, menginjak anak tangga marmer yang dingin. Setiap langkah terasa canggung. Di dinding teras tergantung lampu gantung besar, dan di pintu masuk ada ukiran kayu mewah. Begitu memasuki ruang tamu, matanya semakin membesar. Karpet tebal memenuhi lantai, sofa kulit tertata rapi, dan di dinding terlihat beberapa lukisan dengan bingkai emas. Kaca besar menghadap ke taman belakang, membiarkan sinar matahari masuk lembut. Ia merasa seperti tamu yang salah alamat. Tidak lama kemudian, dari arah tangga, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Seorang perempuan muda turun dengan pakaian hitam rapi. Wajahnya cantik, make up tipis, namun sorot matanya tajam. Itu Emilia. Ini santri yang Ustadz itu kirim, tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Bu, jawab Rini cepat. Namanya Anam. Anam buru-buru menunduk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, balas Emilia singkat. Tatapannya mengukur penampilan Anam. Baju koko putih yang mulai kusam, celana kain yang sedikit kepanjangan, dan sandal yang sudah melebar. Kamu terbiasa merawat orang sakit. Anam menelan ludah. Pernah bantu merawat tetangga di kampung dan beberapa teman di pondok yang sakit. Bu. Saya juga sering diminta nemenin bapak-bapak tua sholat di masjid. Emilia menyilangkan tangan di dada. Ayah saya tidak mudah diatur. Banyak perawat yang menyerah. Saya butuh orang yang sabar, bukan hanya pintar mengaji. Insiden kecil menyentak hati Anam. Kata-kata itu seperti ujian pertama yang datang sebelum ia sempat menghela nafas. Saya akan berusaha, Bu, jawab Anam lembut. Yang penting saya diizinkan tetap sholat dan menghafal, insya Allah saya akan jaga amanah ini. Emilia terdiam sejenak, seolah menimbang kata, insya Allah, yang baru saja ia dengar. Kau akan tetap dapat waktu ibadah, katanya kemudian. Saya bayar kamu bukan untuk meninggalkan Allah. Tapi jangan jadikan alasan kalau tugasmu terbengkalai. Anam mengangguk kuat. Iya, Bu. Emilia memberi isyarat pada Rini. Tunjukkan kamarnya, lalu kenalkan pada ayah. Saya ada rapat daring sebentar lagi. Rini mengajak Anam menyusuri lorong. Dinding dipenuhi foto-foto Emilia bersama tokoh terkenal, di acara penghargaan, dan di depan gedung perusahaannya. Di setiap foto, Emilia tampak percaya diri, seolah dunia ada dalam genggamannya. Bu Emilia itu orangnya baik. Mas, bisik Rini pelan, seolah takut didengar tembok. Cuma, capek hidup sendiri, mungkin itu yang bikin beliau suka bicara agak tajam. Anam tersenyum tipis. Kalau hati capek, lidah suka ikut lelah. Ya, Mbak. Mereka berhenti di depan sebuah pintu lebar di ujung lorong. Rini mengetuk pelan. Pak, ini perawat baru, katanya dari luar. Tidak ada jawaban. Rini membuka pintu perlahan, mengisyaratkan Anam untuk masuk. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin, bercampur bau obat. Sebuah tempat tidur rumah sakit berada di tengah ruangan, dengan jendela besar di belakangnya menghadap halaman belakang. Di dekat jendela ada kursi roda.
Di sana, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian rumahan sederhana. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, dan kacamata bertengger di hidung. Ia memandang keluar jendela, tidak menyadari kehadiran mereka. "Pak, ini Anam, santri yang akan bantu rawat Bapak," ujar Rini. Lelaki itu menoleh perlahan. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti bagi Anam. Ada sesuatu di sorot mata lelaki itu. Bukan hanya keriput di sekitar, bukan hanya garis lelah di pipinya, tapi bentuk alis, lekuk hidung, dan cara ia mengernyit, sangat mirip dengan bayangan samar yang selama ini ada di kepalanya. "Namamu siapa?" Suara lelaki itu serak. "Anam, Pak," jawabnya, berusaha menahan getaran di tenggorokan. "Saya santri dari pondok yang diminta bantu merawat Bapak." Lelaki itu mengangguk pelan. "Anam," ia mengulang, seolah mencicipi nama itu di lidahnya. "Umurmu berapa?" 25, Pak." Tingginya mirip, gumam lelaki itu, lebih pada dirinya sendiri. "Kau hafal Quran?" "Belum semua, Pak. Baru beberapa juz." Lelaki itu menatapnya lebih dalam. Ada kilat aneh di bola matanya. "Panggil saya Hashim," ujarnya mendadak. "Bukan Bapak. Saya sudah cukup tua untuk disebut begitu, tapi terlalu banyak dosa untuk dipanggil seperti itu." Anam tersentak. Nama itu seperti batu yang jatuh tepat di dadanya. Hashim. Nama yang selama ini hanya ia dengar berbisik dalam doa ibunya. Nama yang ia benci dan rindukan dalam satu waktu. Nama ayah yang pergi tanpa menoleh. Suara Rini memecah kebekuan. "Mas Anam, saya tinggal dulu, ya. Kalau perlu apa-apa, tekan saja bel di samping ranjang." Pintu menutup pelan. Tinggal mereka berdua di ruangan itu. Sunyi, hanya terdengar detik jam di dinding dan suara napas yang berat. Anam mencoba tersenyum, menutupi gelombang yang mendadak muncul di dada. "Kalau begitu, saya siapkan dulu jadwal obat BAP. Pak Hashim," katanya gugup. Hashim memperhatikan perubahan kecil di wajah Anam ketika hampir menyebut, "Bapak." Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Kenangan lama yang ia paksa tenggelam selama puluhan tahun. "Anam," panggil Hashim pelan. "Iya, Pak." "Pernah merasa ditinggalkan seseorang yang seharusnya menjaga?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menembus jantung Anam tanpa peringatan. Ia menunduk, menghela napas dalam-dalam, lalu menjawab lirih. "Pernah, Pak, tapi saya diajarkan untuk tetap mendoakan orang itu." Hashim menutup mata sejenak. Ada kilau air yang hampir jatuh di sudut matanya, cepat ia seka dengan punggung tangan. "Kalau begitu, mungkin kau lebih kuat dari saya," ucapnya getir. Anam tidak mengerti sepenuhnya apa maksud Hashim, tapi hatinya bergetar. Dalam kebisuan ruangan itu, dua jiwa yang terluka duduk berhadapan tanpa saling mengenal sepenuhnya. Padahal darah mereka mungkin sudah lebih dulu saling berkaitan sejak lama. Di luar kamar, Emilia berdiri di ujung lorong, memperhatikan dari celah pintu yang belum tertutup sempurna. Ia melihat bagaimana ayahnya menatap Anam dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tatapan dingin, bukan tatapan bosan, tapi campuran heran dan sejenis harapan. Emilia menghela napas pendek. Santri miskin macam apa yang bisa membuat ayah setenang itu? Batinnya, masih dengan hati yang penuh curiga. Ia belum tahu, jawaban dari pertanyaan itu akan meruntuhkan tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling dirinya. Pagi pertama di rumah itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar kamar Hashim. Burung dari taman bersahutan, tetapi suasana di dalam kamar tetap berat. Di sudut, alat infus berdiri, menetes pelan. Anam datang membawa nampan berisi segelas air hangat dan obat. Ia mengetuk pintu pelan, lalu masuk sambil tersenyum. "Assalamualaikum, Pak Hashim." Lelaki tua di kursi roda itu menoleh perlahan. Di matanya masih ada sisa lelah yang belum pergi. "Waalaikumsalam. Sudah subuh?" tanyanya serak. "Sudah, Pak. Tadi saya sholat di mushola kecil di belakang. Kalau Bapak kuat, nanti zuhur kita sholat berjamaah di sini." Hashim mengangguk pelan. Ana meletakkan nampan di meja kecil, lalu membantu mengangkat tubuh Hashim pelan agar bisa minum dengan nyaman. Tangannya lembut, tidak tergesa. Saat jarak mereka begitu dekat,
Anam kembali menangkap detail yang membuat dadanya berdesir. Ada bekas luka kecil di pelipis Hashim, bentuknya mirip sekali dengan bekas luka di pelipisnya sendiri, hanya saja milik Hashim lebih memanjang. Ibunya pernah bercerita, ayah dan Anam kecil pernah jatuh bersama saat menolong warga yang terpeleset di sawah. "Pak, ini air hangatnya," ucap Anam, mengalihkan pikirannya. "Obatnya diminum setelah sarapan nanti." "Kau yang masak?" tanya Hashim. "Iya, Pak, dibantu Mbak Rini," jawab Anam. "Tumben. Biasanya perawat hanya tahu cara menyuapi, bukan memasak." Anam tersenyum. Di pondok, kalau santri tidak punya uang, dia harus punya skill untuk bertahan. "Saya pilih belajar masak." Hashim terkekeh lemah. "Kau terdengar seperti anak, seperti seseorang yang pernah saya kenal." Anam pura-pura tidak paham. Ia membereskan bantal dan selimut, mengatur posisi kaki Hashim. Setelah itu ia duduk di kursi dekat jendela, dan mulai membuka mushaf. Suaranya pelan ketika membaca, namun jelas dan membuat ruangan terasa tenang. Hashim memejamkan mata, mendengarkan. Dalam hatinya, ayat-ayat itu terhubung pada masa lalu yang ia coba kubur. Dulu, di sebuah desa jauh, ia pernah membayangkan anaknya tumbuh menjadi penghafal Quran. Namun keangkuhan dan rasa takut miskin membuatnya memilih jalan lain. Kini, seorang pemuda sederhana sedang membacakan Quran di hadapannya, dan entah mengapa suaranya terasa begitu akrab. Beberapa saat kemudian, pintu kamar diketuk lebih keras. Emilia masuk dengan langkah pasti. Ia baru saja selesai rapat lewat ponsel, masih mengenakan blazer rapi. "Ayah sudah minum obat?" tanyanya sambil melirik jam. "Belum, Bu," jawab Anam sopan. "Saya tunggu setelah sarapan sedikit." "Jangan telat. Dokter bilang jamnya tidak boleh bergeser jauh." Emilia mendekati kursi roda, memeriksa selimut dan alat infus. Hashim memandangnya sekilas, lalu tatapannya kembali tertuju pada Anam. "Ayah, kalau Anam ganggu atau tidak bisa kerja seperti yang ayah mau, bilang saja. Saya bisa cari pengganti," ucap Emilia, nada suaranya datar. Hashim menggeleng pelan. "Tidak, dia cukup." Suaranya menenangkan. Emilia tertegun. Jarang sekali ayahnya memuji orang. "Kalau begitu bagus," katanya, berusaha terdengar biasa. Namun mata Emilia sempat bertumbuk dengan mata Anam. Di sana ia melihat sesuatu, keheranan yang sama, seolah Anam juga bingung dengan sikap Hashim. Setelah Emilia keluar, Anam menghela nafas. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup, lalu kembali menengok Hashim. "Pak, anak Bapak cuma Ibu Emilia?" tanyanya perlahan. Hashim terdiam. Pertanyaan itu seperti paku yang tepat mengenai titik yang paling ia hindari. Ia menarik napas panjang. "Yang terlihat, hanya dia," jawabnya singkat. "Maksudnya?" Anam bingung. Hashim menatap keluar jendela. "Jangan terlalu banyak tanya soal masa lalu saya, Nak. Itu bukan masa lalu yang membanggakan. Fokus saja bantu saya mendekat pada Allah di sisa waktu yang sedikit ini." Anam menelan semua pertanyaan yang semula memenuhi kepalanya. Ia memilih diam. Di dalam hati ia berzikir, memohon agar Allah menjauhkan prasangka buruk. Namun semakin hari, kedekatan mereka justru tumbuh tanpa bisa dicegah. Anam sering memijat kaki Hashim sambil mengajaknya bercerita tentang masa mudanya. Hashim sesekali tertawa kecil, mengenang masa-masa ketika ia juga pernah miskin dan pekerja keras. Di sela cerita, ada jeda-jeda ketika matanya sayu dan suaranya melemah saat menyebut kata, keluarga pertama. Anam menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ditebak oleh hatinya. Di suatu sore, ketika hujan turun perlahan dan kaca jendela penuh titik air, Anam sedang membacakan tafsir ayat tentang taubat. Hashim mendengarkan sambil menatap langit yang kelabu. "Anam," panggilnya tiba-tiba. "Iya, Pak." Kalau ada seseorang yang sudah membuat banyak salah di masa lalu, meninggalkan orang yang seharusnya ia jaga, lalu ingin kembali tapi semua sudah terlambat, menurutmu apa Allah masih mau menerimanya? Pertanyaan itu menghunjam jantung Anam. Ia menutup mushaf pelan, lalu mendekat. "Pak, selama orang itu masih bisa mengucap istighfar, masih bisa menyesal di dalam hati, Allah selalu buka pintu," jawab Anam.
Manusia kadang menutup pintu maaf, tapi Allah tidak. Kalau orang yang ditinggalkan itu, anak sendiri, suara Hashim hampir berbisik. Anam merasakan tenggorokannya perih. Anak bisa sangat terluka, Pak. Tapi doa seorang ayah yang benar-benar menyesal, bisa melunakkan hati anaknya. Kalau anak itu mau melihat bukan hanya sakitnya, tapi juga taubat ayahnya. Hashim terdiam, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Anam berdiri memunggunginya, pura-pura sibuk merapikan obat, memberi kesempatan lelaki tua itu menangis tanpa malu. Di sudut kamar, dompet Anam tersimpan di dalam tas. Di dalam dompet itu, foto lama masih terlipat. Di rumah kampung yang jauh, seorang ibu mungkin sedang menatap langit sore yang sama, memikirkan suami yang tak pernah kembali dan anak yang kini berada di rumah orang asing. Dan di rumah mewah itu, Allah sedang menggeser satu demi satu keping cerita, mendekatkan kebenaran yang selama ini terpisah. Beberapa pekan berlalu. Jadwal Anam mulai teratur. Pagi ia membangunkan Hashim untuk sholat subuh, membantu wudhu dengan hati-hati, lalu mereka sholat berjamaah di kamar. Suara takbir Hashim lemah, namun setiap kali sujud, pundaknya bergetar menahan tangis. Setelah subuh, Anam membaca Quran di dekat jendela, sementara Hashim terkadang ikut menyimak, terkadang tertidur dengan tasbih tergenggam di tangan. Siang hari, Anam mengatur obat, makanan, dan melakukan latihan ringan agar otot Hashim tidak kaku. Malam menjelang, mereka duduk bersama, berbincang tentang banyak hal. Awalnya, Emilia jarang sekali masuk. Ia lebih sering sibuk di ruang kerja atau pergi bertemu klien. Namun perlahan, rasa penasaran mendorongnya sesekali mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Dari sana, ia melihat bagaimana Anam sabar mengulang bacaan doa ketika Hashim salah mengucap, bagaimana ia menahan lengan Hashim saat berjalan pelan menuju kamar mandi, dan bagaimana ia menertawakan lelucon kecil Hashim meski lelucon itu sebenarnya tidak lucu. Rini yang memperhatikan perubahan suasana ini kerap berbisik, sejak Mas Anam datang, rumah ini jadi lebih tenang, ya. Anam hanya mengangguk. Semua karena Quran, Mbak. Saya hanya kebetulan ada di sini. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang terus ia tekan. Setiap kali Hashim menyebut hal kecil yang mirip dengan cerita ibunya, hatinya bergetar. Seperti ketika Hashim berkata bahwa ia dulu pernah punya cita-cita mengajak anaknya naik bus ke kota untuk membeli baju lebaran, tapi cita-cita itu tak pernah terwujud karena kesalahan yang ia buat. Anam menarik napas panjang mendengar itu. Ibunya pernah bercerita hal serupa, tentang janji lebaran yang batal tanpa penjelasan. Suatu malam, selepas Isya, Hashim meminta Anam duduk dekat. Kau hafal doa untuk orang tua? Tanyanya. Insya Allah, Pak, jawab Anam. Bacakan untuk saya. Anggap saja, saya orang tua yang tidak pantas, yang ingin sekali didoakan tapi malu meminta pada anak kandungnya sendiri. Anam menunduk, lalu melafalkan doa pelan, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Di tengah doa, suaranya bergetar. Kalimat itu terlalu menyentuh luka yang paling dalam. Ia membayangkan wajah ibunya, lalu bayangan samar lelaki yang selalu ia sebut dengan kata, ayah, tanpa pernah menatap langsung. Hashim terisak. Andai dulu saya seperti kau, nak, mungkin saya tidak akan menghabiskan sisa umur dalam penyesalan. Anam ingin sekali berkata, masih ada waktu, Pak, selama kita hidup, tapi kata-kata itu mengganjal di tenggorokan. Ada bagian dari dirinya yang belum rela jika lelaki ini benar-benar adalah ayah yang pergi. Karena jika iya, berarti selama ini Allah mempertemukan mereka tanpa ia sadari, dan itu terlalu besar untuk ia cerna. Di lain sisi, Emilia mulai merasakan kecemburuan yang aneh. Suatu sore, ia pulang lebih awal dan mendapati ayahnya tertawa bersama Anam. Suara tawa itu sudah lama tidak ia dengar. Ketika ia masuk, tawa itu mendadak padam, berganti senyum kaku. Ayah, apa yang begitu lucu? Tanya Emilia. Tidak, hanya cerita masa lalu, jawab Hashim, mengalihkan pandangannya. Emilia melirik Anam. Kamu bikin ayah tertawa? Bagus. Tapi jangan lupa tugas utamamu merawat, bukan menghibur. Anam menunduk. Iya, Bu. Setelah ia keluar, Hashim memandang pintu yang tertutup lagi. Dia anak yang kuat, tapi hatinya lelah. Gumamnya. Ibu Emilia,
Tanya Anam. Iya. Dulu saya terlalu banyak menuntut darinya. Ketika bisnis jatuh dan saya pergi, dia yang membangun semua ini dari nol bersama ibunya. Sekarang dia lebih besar dari saya dalam banyak hal, tapi saya tahu di dalam dirinya ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Anam terdiam, memikirkan betapa berbeda cara Allah menguji dua anak dari dua dunia yang sama sekali tidak mirip. Emilia tumbuh dalam kemarahan dan tekad, Anam tumbuh dalam kekurangan dan doa. Namun keduanya sama-sama memikul sepotong luka yang sumbernya bisa jadi satu orang. Malam itu, ketika Anam hendak tidur di kamar kecil yang disediakan di dekat dapur, ia membuka dompetnya. Foto lama itu kembali ia tatap. Kali ini, ia tidak hanya melihat ibunya dan dirinya. Ia melihat kemungkinan lain yang selama ini ia hindari. Tangannya pelan-pelan mencoba meluruskan lipatan di bagian foto yang menutupi wajah lelaki di belakang. Namun sebelum lipatan itu benar-benar rata, ia berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Kalau wajahnya berbeda, aku mungkin akan kecewa. Batinnya. Kalau sama, aku takut tidak kuat menerima. Ia meremas foto itu, memasukkannya kembali ke dompet. Belum saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Di saat yang sama, di kamar besar di lantai atas, Emilia duduk di depan meja kerja, menatap laporan keuangan dengan mata lelah. Di sudut meja, ada foto lama dirinya bersama ibunya. Tidak ada ayah di sana. Ia menghela napas panjang. Kenapa ayah bisa sedekat itu dengan santri yang baru datang, tapi tidak pernah begitu padaku? Pikirnya, rasa cemburu dan sakit bercampur menjadi satu. Rumah megah itu kini berisi tiga hati yang sama-sama membawa luka. Mereka berjalan di lorong yang berbeda, tetapi perlahan, langkah mereka diarahkan ke satu titik yang sama. Allah sedang menyiapkan pertemuan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan majikan dan pekerja. Pagi itu, Emilia duduk di ruang kerjanya yang menghadap taman belakang. Di meja, layar laptop penuh angka dan grafik. Di rak, deretan penghargaan berbaris rapi. Pengusaha muda terbaik, tokoh inspiratif, perempuan pebisnis tahun ini. Semua itu pernah membuatnya bangga, tetapi akhir-akhir ini terasa kosong. Suara tawa pelan terdengar samar dari lantai bawah. Ia berhenti mengetik. Itu suara ayahnya, bercampur dengan suara Anam. Emilia berdiri, melangkah pelan ke pintu. Ia menatap ke bawah dari pagar tangga. Di ruang keluarga, ia melihat ayahnya duduk di kursi roda, tubuhnya condong ke depan, mulutnya sedikit terbuka karena tertawa. Anam berdiri di samping, memegang cangkir teh, bercerita dengan gestur tangan yang luwes. Pemandangan itu menusuk sesuatu di dalam dada Emilia. Dulu, waktu saya kecil, ibu sering cerita, kalau bapak ada, saya pengen diajak naik becak keliling kota. Suara Anam terdengar jelas dari tempat Emilia berdiri. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Pak, mungkin nanti kalau Allah izinkan, saya yang gantian ajak ibu naik becak. Hashim tertawa pendek. Kau anak yang aneh. Orang lain bercita-cita punya mobil, kau malah pengen naik becak. Mobil untuk keperluan, Pak. Tapi becak untuk kenangan, jawab Anam ringan. Emilia menggenggam pagar tangga lebih erat. Di kepalanya, kenangan lama bermunculan. Dirinya kecil menunggu ayah pulang membawa hadiah ulang tahun yang dijanjikan, ibu yang menangis di dapur karena uang belanja habis, suara ayah yang membanting pintu sebelum pergi entah kemana. Waktu itu, ayah tidak pernah datang membawa hadiah, dan sejak hari itu rumah mereka perlahan kosong. Ia menutup mata, mengusir bayangan itu. Cukup. Aku sudah berhasil tanpa siapapun, batinnya. Namun pemandangan ayahnya yang kini tertawa bersama seorang santri miskin membuat dinding pertahanannya retak sedikit. Siang harinya, Emilia memanggil Rini ke dapur. Mbak Rini, sejak santri itu datang, ayah berubah ya? Tanyanya, pura-pura santai sambil mengambil air minum. Rini mengangguk. Iya, Bu. Bapak jadi lebih mau minum obat, tidak gampang marah, dan lebih sering minta diajari doa. Emilia memutar gelas di tangannya. Kau tidak curiga? Orang yang baru beberapa minggu di rumah ini tiba-tiba begitu dekat dengan ayah. Anugerah malah, Bu, jawab Rini. Banyak perawat dulu yang hanya kerja karena gaji. Mas Anam ini beda. Terlihat tulus. Mungkin Allah sayang sama bapak, makanya dikirim santri seperti dia.
Kalimat itu membuat Emilia tersinggung tanpa alasan jelas. Allah sayang sama ayah? Setelah semua yang dilakukan ayah pada kami, pikirnya pedih. Ia meneguk airnya, lalu berkata datar, tetap hati-hati. Jangan terlalu percaya begitu saja. Kemiskinan kadang membuat orang rela melakukan apa saja demi harta. Rini menunduk. Baik, Bu. Sore itu, Emilia sengaja masuk ke kamar ayah lebih awal. Anam sedang membantu Hashim wudu dengan baskom kecil dan handuk. Perlu bantuan? Tanya Emilia. Anam refleks berdiri. Tidak, Bu. Sebentar lagi selesai. Hashim melirik putrinya. Kau tidak ada jadwal rapat. Baru selesai, jawab Emilia. Aku mau lihat ayah. Ia mendekat, memperhatikan gerakan Anam yang hati-hati mengeringkan kaki Hashim. Kamu selalu begini? Tiba-tiba ia bertanya. Anam mengangkat kepala. Begini bagaimana, Bu? Mengurus orang seteliti itu. Seperti bukan pekerja bayaran, tapi seperti keluarga. Pertanyaan itu membuat Anam terdiam. Kata, keluarga, menggantung di udara, terasa terlalu dekat dengan sesuatu yang ia rahasiakan sendiri. Di pondok saya diajarkan, Bu, jawabnya akhirnya. Kalau kita merawat orang sakit, niatkan seperti merawat orang tua sendiri. Biar Allah yang menilai, bukan manusia. Emilia menghela nafas pendek. Dan apa kamu tidak berharap apa-apa dari keluarga ini? Tidak ingin naik derajat, misalnya? Naik derajat di hadapan Allah, saya sangat berharap, jawab Anam tenang. Kalau di hadapan manusia, saya serahkan saja. Hashim menatapnya lama, seolah kalimat itu mengetuk pintu hatinya yang paling dalam. Emilia justru merasa terusik. Jawaban seperti itu terdengar terlalu mulia. Di dunia bisnisnya, setiap orang bergerak demi keuntungan. Tidak ada yang rela bekerja tanpa harapan naik derajat. Malamnya, Emilia duduk sendirian di kamarnya. Hujan turun pelan, memantul di kaca jendela. Ia menatap ponsel, memandangi foto ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Ibunya meninggal tepat sehari setelah operasi jantung, ketika Emilia sibuk menghadiri konferensi bisnis di luar kota. Sampai hari ini, ia masih menyimpan penyesalan. Bu, kalau ibu masih ada, apa ibu akan suka pada santri itu? Gumamnya. Dalam gelap, ia merasakan dadanya sesak. Keterikatan antara ayah dan Anam bukan hanya membuatnya cemburu, tetapi juga takut. Takut suatu hari ia sadar bahwa semua uang dan kesuksesan yang ia kejar ternyata tidak mampu menambal lubang besar di hatinya. Suatu malam, listrik di sebagian rumah tiba-tiba padam karena hujan deras disertai petir. Lampu darurat menyala redup. Rini sibuk memeriksa dapur, sementara teknisi dipanggil lewat telepon. Di kamar Hashim, hanya ada satu lampu kecil di sudut ruangan. Anam duduk di lantai, bersandar di dinding dekat ranjang. Hashim sudah tertidur setelah kelelahan menahan nyeri sendi. Hujan yang menghantam jendela memicu kenangan lama. Anam merogoh tas kecilnya, mengambil dompet lusuh, lalu mengeluarkan foto yang selalu ia bawa. Ia memandang foto itu lama. Wajah ibunya yang masih muda tersenyum lebar, memeluk Anam kecil yang tertawa dengan pipi tembem. Di belakang mereka, ada sosok lelaki tinggi yang berdiri agak jauh, wajahnya tertutup lipatan yang sejak dulu tidak pernah ia buka. Ia mengembuskan napas berat. Kalau aku buka sekarang, apa aku siap? Tanyanya dalam hati. Di ranjang, Hashim mengigau pelan. Sofi, Anam, suaranya putus-putus. Anam tersentak. Sofi adalah nama ibunya. Tubuhnya merinding. Ia mendekat ke ranjang. Pak, panggilnya pelan. Hashim tidak membuka mata. Maafkan aku pengecut, aku takut miskin, aku tinggalkan kalian. Setiap kata terasa seperti paku menembus dada Anam. Ia menatap wajah keriput itu, kini tampak jauh lebih rapuh di bawah cahaya redup. Pak, istighfar, Pak, bisik Anam, menahan air mata. Allah Maha Pengampun. Hashim menggumam pelan, astagfirullah, astagfirullah, lalu kembali tenang. Anam duduk di kursi roda di samping ranjang, dompet masih di tangannya. Hatinya berperang sengit. Semua potongan cerita ibunya seolah menemukan tempat di wajah lelaki ini. Nama yang sama, bekas luka di pelipis,
secara tertawa, dan sekarang, mengigau menyebut nama ibu dan dirinya. Tangan Anam gemetar ketika kembali menatap foto itu. Perlahan, ia meluruskan lipatan yang selama ini menutupi wajah sang ayah. Kertas tua itu berbunyi pelan saat diluruskan. Dan di sana, di samping gambar ibu dan dirinya, muncul wajah seorang lelaki yang lebih muda, tanpa keriput, tetapi dengan garis wajah yang sangat mirip Hashim. Jantung Anam seakan berhenti sesaat. Napasnya tercekat. Allah, ucapnya lirih. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Lelaki yang selama ini ia rawat, yang ia panggil Pak Hashim, yang ia bantu wudu setiap hari, adalah ayah yang meninggalkan ia dan ibunya. Air mata menetes satu persatu. Bukan air mata bahagia, bukan juga murni air mata sedih. Campuran antara marah, rindu, dan lega yang kacau. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak membangunkan Hashim. Di luar, suara hujan seakan mengikuti ritme hatinya yang berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Emilia masuk dengan senter di tangan. Listrik mati setengah rumah, katanya pelan. Ayah tidur? Anam buru-buru menyeka air matanya, memasukkan foto ke saku. Iya, Bu. Barusan mengigau, tapi sudah tenang. Emilia mendekat, menyorot wajah ayahnya dengan senter. Ayah, kalau hujan begini memang sering gelisah, gumamnya. Katanya teringat masa lalu. Ia menatap Anam sekilas. Matanya sempat menangkap bekas air mata di pipi santri itu. Kamu menangis? Tanyanya. Anam menggeleng cepat. Hanya kelelahan, Bu. Mungkin kena asap lilin. Elaknya. Emilia tidak percaya sepenuhnya, tapi ia tidak meneruskan. Ia berdiri di samping ranjang, mengusap kepala ayahnya pelan. Istirahat. Yah, besok masih ada jadwal terapi. Anam memperhatikan lembutnya gerakan tangan Emilia. Dalam hati, ia bergumam, inilah kakak yang selama ini tidak aku kenal. Malam itu, setelah Emilia pergi, Anam duduk lagi di kursi kecil. Kini ia tahu kebenaran yang selama ini ia cari. Namun pertanyaan baru bermunculan. Apakah ia harus mengungkapkannya pada Hashim dan Emilia? Atau cukup memendamnya? Menjadikan semua ini kesempatan untuk berbakti tanpa dikenal? Hujan terus turun, seakan enggan berhenti. Di dalam kamar, seorang anak yang baru menemukan ayahnya bergulat dengan pilihan paling berat dalam hidupnya. Menuntut jawaban, atau memilih memaafkan tanpa syarat. Sejak malam penemuan foto itu, sikap Anam berubah tanpa ia sadari. Ia menjadi lebih diam, lebih hati-hati. Setiap kali menatap Hashim, ada perasaan aneh yang membuatnya ingin menunduk. Tatapan ayah dan anak saling bertemu, namun masing-masing belum berani mengucapkan kebenaran. Hashim merasakan perubahan itu. Suatu pagi, saat Anam hendak membantu mengganti bajunya, ia menahan tangan pemuda itu. Kau marah pada saya? Tanyanya pelan. Anam terkejut. Tidak, Pak. Tapi beberapa hari ini kau lebih banyak diam. Anam menunduk. Mungkin saya yang terlalu banyak mikir, Pak. Tentang apa? Tentang keluarga, jawab Anam, memilih kata yang aman. Hashim memandangnya lama. Ada sesuatu di mata Anam yang membuatnya seolah berkaca pada diri sendiri di masa muda. Rasa takut, kecewa, tapi juga masih menyimpan harapan. Kalau boleh saya kasih saran, ucap Hashim. Jangan menunda meminta maaf pada keluarga. Dan jangan menunggu orang lain minta maaf untuk mulai memaafkan. Kalimat itu menusuk Anam. Ia hanya mengangguk pelan. Siang harinya, ketika Hashim tidur, Anam duduk di samping ranjang sambil memegang foto yang kini sudah tidak lagi terlipat. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ia membayangkan bagaimana sulitnya hidup ibunya selama ini, membesarkan dirinya sendirian, sementara lelaki di foto itu mungkin hidup nyaman di tempat lain. Kenapa baru sekarang? Ya Allah, Engkau pertemukan kami, batinnya. Apa supaya aku belajar memaafkan lebih dalam? Ia tidak sadar pintu kamar terbuka sedikit. Emilia berdiri di ambang, hendak memanggil, namun langkahnya terhenti melihat pemandangan di depan. Anam menangis, memegang selembar foto. Rasa curiganya yang selama ini hanya berputar di kepala, mendadak menguat. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, pikir Emilia.
Ia mengetuk pintu lebih keras. Anam tersentak, buru-buru menyeka air mata dan menyembunyikan foto ke dalam saku. Ada apa, Bu? Tanyanya kaku. Harusnya saya yang bertanya. Jawab Emilia dingin sambil melangkah masuk. Kamu kenapa menangis di kamar ayah saya sambil memegang foto? Anam tertelan kata-katanya sendiri. Saya hanya rindu ibu di kampung, Bu. Boleh saya lihat fotonya? Suara Emilia tetap datar, tapi mengandung tekanan. Anam refleks memegang saku lebih erat. Gerakan kecil itu tidak luput dari mata Emilia. Kenapa takut? Tanyanya tajam. Kamu datang ke sini sebagai pekerja atau sebagai seseorang yang punya niat lain? Tidak, Bu. Saya tidak punya niat apa-apa. Anam berusaha menjelaskan. Kamu pikir saya tidak pernah lihat orang menangis sambil menggenggam bukti? Sergah Emilia. Di dunia bisnis, orang seperti itu biasanya mau memeras, menekan dengan rahasia, lalu meminta harga tinggi. Wajah Anam memucat. Allah tahu niat saya, Bu. Saya tidak bermaksud begitu. Mudah sekali menyebut nama Allah, sinis Emilia. Tapi kenyataannya, kamu menangis diam-diam di kamar ayah saya. Siapa tahu foto yang kamu pegang itu ada hubungannya dengan beliau? Mungkin kamu sedang mencari celah untuk mengaku sebagai keluarga, lalu menuntut bagian. Perkataan itu menghantam Anam seperti tamparan. Ia menggenggam saku sampai jemarinya memutih. Saya tidak berani melakukan itu, Bu, suaranya bergetar. Kalaupun ada hubungan, saya tidak akan meminta apa-apa. Perkataan refleks itu justru membuat Emilia makin curiga. Jadi memang ada hubungan? Desaknya. Anam terdiam. Lidahnya keluh. Mengatakan ia berarti membuka semuanya sebelum ia siap. Mengatakan tidak berarti membohongi diri sendiri. Jawab, suara Emilia meninggi. Hashim yang tertidur gelisah di ranjang terguncang, matanya terbuka sedikit. Ada apa? Suaranya lirih. Emilia menoleh. Tidak apa-apa, Yah. Saya hanya bicara dengan perawat ini yang tampaknya menyembunyikan sesuatu. Hashim menatap Anam yang menunduk. Sekilas, ia melihat mata yang basah dan ekspresi luka yang sangat ia kenal. Emilia, ucapnya pelan. Jangan keras pada orang yang juga sedang memikul beban. Ayah selalu membela dia. Emilia menahan emosi. Padahal dia baru beberapa minggu di sini. Sementara aku, dari dulu sampai sekarang berjuang untuk ayah. Dia tidak salah, jawab Hashim. Yang salah. Sudah, Yah, potong Emilia. Kalau ayah ingin dia tetap di sini, baik. Tapi saya tidak suka ada rahasia di rumah ini. Lebih baik ayah pilih, kejujuran, atau orang asing yang ayah bela mati-matian. Anam merasakan dadanya sesak. Ia melangkah mundur. Bu, kalau keberadaan saya hanya bikin ibu dan bapak tidak tenang, saya siap mundur, katanya lirih. Saya bisa kembali ke pondok. Allah yang akan jaga bapak. Hashim terperanjat. Jangan, kau jangan pergi. Emilia memandang mereka bergantian. Lihat, ayah lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan kepercayaanku. Kalimat itu keluar begitu saja, membawa semua kepahitan bertahun-tahun. Matanya berkaca-kaca, namun ia cepat-cepat membalikkan badan dan berjalan ke pintu. Aku akan cari perawat lain, katanya sebelum keluar. Setelah itu, kamu boleh pergi, Anam. Dan kalau kau berniat memainkan peran korban untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga ini, aku tidak akan diam. Pintu tertutup keras. Kamar kembali sunyi, menyisakan dua laki-laki dengan hati yang sama-sama tercabik. Anam menunduk, air matanya kini jatuh tanpa bisa ia tahan. Maafkan saya, Pak. Gara-gara saya, Bapak ribut dengan Ibu Emilia. Hashim menggeleng lemah. Bukan salahmu, Nak. Ini semua dosa masa lalu saya yang sedang datang menagih. Ia berusaha menggerakkan tangan, meraih lengan Anam. Jangan pergi dulu, katanya dengan napas terengah. Saya belum sempat minta maaf pada siapapun. Anam memandangnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang pasien. Ia melihat seorang ayah yang tenggelam di lautan penyesalan yang ia buat sendiri. Namun sebelum ada kata lain yang terucap, dada Hashim tiba-tiba naik turun lebih cepat. Wajahnya memucat,
Tangan yang memegang lengan Anam melemah. "Pak!" Suara Anam panik. "Pak, istighfar, Pak." Alarm alat medis mulai berbunyi. Rini berlari masuk, diikuti seorang perawat panggilan. Emilia, yang mendengar suara gaduh dari lorong, turut masuk dengan wajah cemas. "Ayah!" jeritnya. Di tengah kekacauan itu, kalung tua di leher Hashim tersangkut pada kancing baju dan tiba-tiba terlepas, jatuh ke lantai, terbuka. Dan di sana, di tengah lantai marmer yang dingin, terbentang foto kecil yang selama ini disembunyikan Hashim di dada. Foto seorang perempuan muda dan seorang bocah kecil, yang persis sama dengan foto di dompet Anam. Suara alarm alat medis memecah keheningan kamar. Lampu indikator berkedip, menunjukkan sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Hashim terkulai di kursi roda, napasnya terputus-putus. Dada naik turun tak beraturan. "Pak Hashim!" Anam berteriak, berdiri terburu-buru. Perawat yang berjaga di luar berlari masuk, diikuti Rini. Emilia yang tadi meninggalkan kamar karena emosi, kini kembali dengan wajah pucat. Semua bergerak cepat, namun waktu terasa berjalan lambat. Saat perawat berusaha memindahkan Hashim dari kursi roda ke ranjang, tangan mereka menyentuh kalung tua yang selama ini menggantung di lehernya. Tali kalung tersangkut di kancing baju, tertarik dengan keras, lalu putus. Gantungan kecil berbentuk oval melayang sebentar di udara sebelum jatuh ke lantai marmer, terbuka. "Ya Allah!" desah Anam tanpa sadar. Di dalam gantungan itu, tampak foto kecil seorang perempuan muda dan seorang bocah laki-laki. Wajah perempuan itu sama persis dengan ibu Anam. Bocah kecil di sampingnya adalah Anam kecil, tersenyum polos ke arah kamera. Rini menutup mulut, kaget. Emilia yang awalnya fokus pada kondisi ayahnya, menoleh ketika melihat ekspresi Anam yang membeku. Ia mengarahkan pandangannya ke lantai, ke foto kecil yang tergeletak di sana. "Ini," suaranya tercekat. Perawat sibuk memasang kembali alat bantu napas di hidung Hashim. "Tolong singkirkan dulu barang di lantai, kami butuh ruang," katanya cepat. Anam membungkuk, mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Ia tidak punya waktu menyembunyikannya lagi. Foto itu sudah telanjur dilihat semua orang di ruangan itu. Emilia melangkah mendekat. "Tunjukkan," pintanya, kali ini bukan dengan nada marah, melainkan bingung. Anam mengangkat tangannya perlahan, membiarkan Emilia melihat gambar di dalam gantungan kalung. Mata perempuan itu melebar. Bibirnya bergetar. "Ini, ibumu?" tanyanya pelan. Anam tidak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk sekali, air mata mengalir. Hashim mengerang lemah di ranjang. Dokter yang dipanggil tergesa sudah datang, memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya. "Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang," ucap dokter. "Kondisinya kritis." Emilia tersentak dari keterpakuannya. "Baik, siapkan mobil," katanya pada Rini dan sopir yang baru tiba. Sambil menunggu, Anam berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan keriput itu. "Pak, istighfar, Pak," bisiknya. "Sebut nama Allah pelan-pelan." Hashim membuka mata sedikit. Dalam pandangan kabur, ia melihat wajah Anam yang basah oleh air mata dan Emilia yang berdiri di seberang, memegang kalung yang pernah ia jaga bertahun-tahun. "Sudah jatuh, ya?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, Pak," jawab Anam. Kalungnya terbuka. Sebuah senyum pahit muncul di sudut bibir Hashim. Mungkin memang waktunya, semua terbuka. Mereka mengantar Hashim ke mobil ambulans rumah sakit. Sirene meraung di jalan, lampu biru berkedip di gedung-gedung yang mereka lewati. Di dalam mobil, Anam duduk di sisi kanan, terus membaca ayat pendek dan doa. Emilia di sisi kiri, menggenggam kalung yang kini terasa berat di tangan. Ia menatap foto kecil itu berulang-ulang. Semakin dipandang, semakin kuat rasa yang muncul. Bukan hanya cemburu, tapi juga ketakutan. Jika bocah di foto itu adalah Anam kecil, berarti ada masa lalu ayah yang selama ini tidak pernah ia ketahui. "Ayah," gumamnya pelan, namun suara sirene menelan sisa kalimatnya. Malam itu, di kota yang masih sibuk meski larut, sebuah mobil ambulans melaju membawa 3 hati yang sama-sama terguncang. Di dada masing-masing, doa yang berbeda berkecamuk. Doa untuk kesembuhan, doa agar kebenaran segera terungkap,
dan doa agar Allah memberikan keberanian menerima apapun yang akan terjadi. Ruang rawat rumah sakit itu berwarna putih pucat, dengan bau obat yang kuat. Monitor di samping ranjang menampilkan garis-garis yang naik turun perlahan. Hashim berbaring dengan selang oksigen di hidung, matanya terpejam, napasnya lebih teratur namun lemah. Emilia duduk di kursi sebelah kiri, memegang kalung yang kini diletakkan di telapak tangan. Anam duduk di sebelah kanan, tas kecilnya bersandar di kaki ranjang. Rini menunggu di luar, memberi ruang bagi 3 orang itu. Dokter menjelaskan kondisi Hashim dengan suara tenang. Serangan kali ini cukup berat, tapi kita berhasil menstabilkan. Tetap saja, Bapak harus banyak istirahat. Secara medis, kami hanya bisa berusaha. Selebihnya serahkan pada Allah. Emilia mengangguk, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di ruang itu. Begitu dokter keluar, sunyi merayap masuk pelan-pelan. Anam menatap kalung di tangan Emilia. Ia tahu, cepat atau lambat, percakapan tentang foto itu akan dimulai. Dan tidak ada cara untuk menghindarinya lagi. Namanya siapa? Suara Emilia akhirnya memecah keheningan. Siapa, Bu? Anam pura-pura tidak mengerti. Emilia mengangkat kalung, memperlihatkan foto di dalamnya. Perempuan ini, ibumu, kan? Anam menelan ludah. Namanya Sophie, Bu. Sophie, Emilia mengulang, seperti mengeja huruf yang asing. Ayah pernah menyebut nama ini. Dulu, ketika baru kembali ke hidup kami dalam keadaan jatuh miskin, beliau sering mengigau. Aku kira itu hanya nama orang masa lalunya. Ternyata, katanya terputus. Ia menatap Anam lekat-lekat. Berapa umurmu sekarang? Tanya Emilia. 25, jawab Anam pelan. Ayah meninggalkan kami sekitar 20 tahun lalu. Emilia bergumam lebih pada dirinya sendiri. Artinya, sebelum pergi dari hidupku, ia sudah meninggalkan keluarga yang lain. Kalimat itu menusuk telinga Anam. Ia ingin membantah, tetapi itu kenyataan yang tidak bisa dibantah siapapun. Kamu lahir di mana? Tanya Emilia lagi. Anam menyebut nama desa kecil di ujung kabupaten. Emilia mengingat peta yang pernah ia lihat. Lokasinya jauh dari kota tempat ia dibesarkan. 2 dunia yang terasa tidak mungkin saling bersentuhan, ternyata dihubungkan oleh satu nama, Hashim. Ibu cerita apa tentang ayahmu? Tanya Emilia, kali ini suaranya lebih lembut. Anam menatap lantai. Tidak banyak. Ibu hanya bilang, beliau dulu orang baik yang berubah karena takut miskin. Pergi dengan janji akan pulang setelah usahanya berhasil, tapi tidak pernah datang lagi. Yang tersisa hanya nama dan foto ini. Ia menunjuk gambar kecil di kalung. Ibumu tidak pernah menikah lagi? Emilia penasaran. Tidak, jawab Anam. Ibu bilang, cukup pernah sakit sekali. Tidak perlu mengulang. Emilia terdiam lama. Hatinya panas dingin. Ia teringat wajah ibunya sendiri yang dulu juga menolak membuka hati setelah ditinggal. Perempuan itu bekerja siang malam demi ia, tetapi tidak pernah mengeluh. Hanya sesekali Emilia menangkap ibunya menatap kosong ke jendela, sambil menggenggam cincin kawin tua. Jadi, selama ini, ayah menyimpan foto kalian di dekat dadanya, ucap Emilia lirih. Sementara aku tidak punya satupun foto lengkap keluarga. Anam mengangkat kepala, menatap Emilia. Di mata perempuan itu, ia tidak lagi melihat hanya kekerasan dan dingin. Ada luka yang muncul ke permukaan. Bu, Anam mencoba bicara hati-hati. Apapun masa lalu Bapak, Allah mungkin mempertemukan kita sekarang untuk suatu alasan. Bukan hanya untuk membuka aib, tapi supaya ada yang diperbaiki. Emilia tersenyum getir. Mudah sekali kau bicara begitu. Mungkin karena yang paling terluka bukan kamu. Saya juga terluka, Bu, potong Anam pelan. Tapi saya lebih takut kalau saya menyimpan benci sampai meninggal. Ibu saya mengajari, kalau kita memaafkan, bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang. Kita hanya memilih berhenti menyiksa diri. Kata-kata itu menggantung. Emilia memejamkan mata, menahan air yang sudah menggenang di sudutnya. Kalau begitu, siapa kamu sebenarnya? Ia berbisik. Anam menarik napas panjang. Dadanya naik turun, seolah sedang bersiap melompat dari tebing yang tinggi.
Saya sendiri belum berani mengaku apa-apa, Bu, ucapnya. Tapi kalau melihat semua tanda, mungkin, saya adalah bagian dari masa lalu Bapak yang selama ini Ibu tidak tahu. Emilia ingin marah, tetapi yang keluar justru tawa kecil yang getir. Bagian dari masa lalu, ulangnya. Kata yang halus untuk menyebut anak yang ditinggalkan. Anam menunduk. Ia tidak bisa menyangkal. Malam menjelang. Lampu di koridor rumah sakit temaram. Rini membawa 2 gelas kopi hangat untuk mereka. Hashim masih tertidur, sesekali tubuhnya bergerak kecil, seolah sedang bermimpi. Di sisi ranjangnya, 2 manusia muda itu duduk dalam kebingungan yang sama. Di luar, kota terus hidup dengan hiruk-pikuknya. Tapi di dalam ruangan itu, waktu seperti mengerut, memaksa mereka berhadapan dengan masa lalu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Menjelang tengah malam, Hashim mulai gelisah. Napasnya memburu, alisnya berkerut, tangan kurusnya bergerak mencari sesuatu. Anam yang sedang membaca tasbih di kursi langsung berdiri mendekat. Pak, pelan-pelan, Pak, bisiknya. Emilia terbangun dari posisi setengah tertidur. Ia menggosok mata, bangun dan mendekat ke sisi lain ranjang. Ayah, panggilnya. Hashim membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi cukup untuk mengenali 2 wajah di sisinya. Wajah pemuda yang selama ini menemaninya sholat, dan wajah putri yang dulu pernah ia tinggalkan. Ini, di mana? Suaranya serak. Di rumah sakit, Yah, jawab Emilia. Ayah sempat sesak napas. Dokter bilang ayah harus banyak istirahat. Hashim menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Matanya bergerak ke Anam. Kau, masih di sini, nak? Tanyanya. Iya, Pak, jawab Anam, suaranya bergetar. Saya di sini. Sekilas, Hashim menatap kalung yang kini tergantung di tangan Emilia. Kalung saya, sudah terbuka, ya? Emilia menatap kalung itu, lalu kembali menatap ayahnya. Ayah menyimpan ini berapa lama? Tanyanya tanpa basa-basi. Hashim terdiam lama. Wajahnya yang pucat tampak semakin sayu. Sejak hari saya memutuskan pergi, jawabnya. Saya pikir dengan membawa foto itu, saya bisa menenangkan diri. Ternyata tidak. Foto ini hanya mengingatkan betapa bodohnya saya. Emilia menahan napas. Perempuan ini, Sophie, suaranya lirih. Hashim mengangguk lemah. Iya, dia perempuan yang dulu saya nikahi di kampung. Dia memberi saya seorang anak laki-laki. Saat itu, saya pikir hidup akan baik-baik saja. Tapi saya terlalu takut hidup miskin. Ada tawaran usaha di kota, saya tergoda. Saya pergi dengan janji akan pulang membawa rezeki, tapi jalan saya malah menjauh. Anam menutup mata, air mata menetes tanpa suara. Ayah meninggalkan mereka begitu saja? Tanya Emilia, kali ini nadanya nyaris pecah. Saya kirim uang beberapa kali di awal, ucap Hashim, suaranya bergetar. Tapi ketika usaha rugi dan saya terlilit hutang, saya malu. Saya tidak punya keberanian kembali dengan tangan kosong. Saya bodoh, memilih hilang tanpa kabar, berharap waktu akan menghapus kesalahan. Ternyata tidak. Setiap malam, nama mereka ada dalam doa saya, tapi saya tidak cukup berani datang meminta maaf. Ia menoleh pelan ke arah Anam. Anak itu saya beri nama Anam, lanjutnya. Ruang itu seketika hening. Emilia menatap Anam, seolah berharap ia menggeleng dan mengatakan ini hanya kebetulan. Namun wajah Anam justru semakin basah. Napasnya tersengal. Pak, suara Anam nyaris tidak terdengar. Saya adalah Anam itu. Hashim menatapnya lama, seakan ingin memastikan. Kau, anak Sophie? Tanyanya. Iya, jawab Anam, terisak. Saya anak Ibu Sophie. Santri miskin yang ibu titip ke pondok, yang sejak kecil hanya kenal ayah dari doa dan foto. Hashim mengangkat tangannya dengan susah payah, berusaha meraih wajah Anam. Anam mendekat, membiarkan tangan keriput itu menyentuh pipinya. Allah, bisik Hashim. Engkau kirim dia tepat di saat saya tidak punya apa-apa lagi, selain penyesalan. Emilia menatap adegan itu dengan dada bergetar. Ia menyaksikan ayahnya menangis seperti anak kecil. Anam, maafkan saya,
ujar Hashim di antara isak yang tertahan. Saya bukan ayah yang baik. Saya lari karena takut miskin, padahal Allah yang pegang rezeki. Saya tinggalkan kau dan ibumu demi mengejar mimpi yang tidak seberapa. Dan sekarang, Allah mengirimu untuk merawat saya di ujung usia. Saya malu, Nak. Anam menggenggam tangan ayahnya erat. Saya juga sering marah, Pak, ucapnya terbata. Marah kenapa ayah pergi. Marah kenapa ibu harus kerja keras sendirian. Tapi setiap kali saya menghafal Quran, Ustadz selalu bilang, jangan bawa benci saat menghadap Allah. Jadi saya belajar mendoakan Bapak, meski tidak tahu di mana. Mungkin, inilah jawaban doa itu. Air mata Hashim mengalir. Emilia yang biasanya menahan tangis, kini tidak mampu lagi. Butir bening jatuh dari matanya, menetes ke spray. Ayah, ucapnya pelan. Jadi semua tahun ketika aku dan ibu berjuang sendirian di kota, ayah juga menyimpan penyesalan karena meninggalkan keluarga lain. Hashim menatap putrinya. Kau berhak marah, Emilia. Kau berhak membenci saya. Saya sudah menyakiti dua keluarga sekaligus. Saya tidak pantas disebut ayah. Kalau kau mau, kau bisa pergi dari sini dan lupakan saya. Emilia menggeleng keras. Tidak semudah itu, katanya dengan suara serak. Aku sudah terlalu lama berusaha melupakan, tapi nyatanya luka itu tetap ada. Sekarang, kalau aku pergi, aku hanya mengulang kesalahan ayah, lari dari masalah. Ia menarik kursinya lebih dekat, lalu memegang tangan ayah yang satunya. Kini, kedua tangan Hashim digenggam oleh dua anak dari dua dunia yang berbeda. Aku tidak bilang aku langsung bisa memaafkan, sambung Emilia. Hatiku masih sakit. Tapi aku tidak ingin menunggu ayah meninggal baru sadar bahwa aku tidak sempat bicara dengan jujur. Hashim menatap mereka bergantian, sulit sekaligus lega. Kalau begitu, biarkan saya bicara, katanya dengan napas yang berat. Allah memberi saya kesempatan lagi untuk berkata jujur. Saya akan gunakan sampai kata terakhir. Malam itu, di ruang rawat yang dingin, pengakuan yang disimpan puluhan tahun akhirnya diucapkan di antara nafas yang berat. Tidak ada yang langsung sembuh seketika, tetapi setidaknya kebohongan tidak lagi menggantung di udara. Keesokan harinya, suasana di ruang rawat sedikit berbeda. Walau wajah mereka masih sembab, ada semacam kelegaan yang sulit dijelaskan. Kebenaran sudah diucapkan. Sekarang yang tersisa adalah bagaimana mereka melangkah setelahnya. Emilia duduk di dekat jendela, memandang keluar. Anam sedang membacakan Quran dengan suara pelan di sisi ranjang. Hashim tertidur dengan napas lebih teratur, tangan masih menggenggam tasbih. Anam, panggil Emilia tiba-tiba. Bacaan Quran terhenti. Iya, Bu. Emilia menoleh, menatap pemuda itu sungguh-sungguh. Kalau melihat dari semuanya, berarti secara darah, kita ini. Ia tidak melanjutkan. Kata, saudara, seakan berat untuk keluar. Terlalu banyak kelas sosial, masa lalu, dan perbedaan hidup yang selama ini memisahkan mereka. Anam menunduk, tersenyum kecil. Kalau ibu belum siap menyebut saya apapun, tidak apa-apa. Bagi saya, panggilan tidak terlalu penting. Yang penting, saya ingin semua ini jadi jalan baik untuk kita. Jangan terlalu suci, gumam Emilia, tapi kali ini tanpa nada sinis. Aku hanya belum terbiasa memikirkan bahwa aku punya adik laki-laki dari ibu yang lain. Apalagi adik itu datang sebagai perawat di rumahku. Ia menarik napas panjang. Selama ini, aku membangun dinding di sekeliling diriku. Anam. Hanya ada aku dan ibu. Setelah ibu meninggal, dinding itu semakin tinggi. Ayah kembali dalam keadaan lemah. Aku menerimanya bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab. Aku kira itu sudah cukup. Ternyata Allah menambah ujian baru, mempertemukanku dengan bagian hidup ayah yang selama ini disembunyikan. Anam mendengarkan dengan tenang. Allah tidak menambah ujian tanpa menambah kekuatan. Bu, katanya lembut. Mungkin Allah tahu ibu Emilia kuat, makanya diberi ujian sebesar ini. Emilia tersenyum miring. Kuat atau hanya pura-pura kuat, aku pun tidak tahu. Ia menatap Anam lagi. Kalau aku mengakuimu sebagai adik, apa hidupmu akan berubah? Anam terdiam sejenak. Secara hati,
Mungkin iya, jawabnya jujur. Selama ini saya hanya punya ibu dan pondok. Punya seseorang yang memanggil saya adik pasti terasa berbeda. Tapi secara hidup, saya tidak ingin ada yang berubah terlalu banyak. Saya masih ingin tetap jadi santri, tetap bantu ibu di kampung. Saya tidak mau tiba-tiba lupa daratan hanya karena tahu bapak dan ibu Emilia punya harta. Emilia mengangguk lambat. Bagus, katanya. Aku takut kalau kau berharap banyak pada hartaku. Tapi mendengar itu, aku merasa sedikit lega. Ia berdiri, mendekat ke ranjang ayahnya. Hashim membuka mata perlahan, seolah merasa ada yang sedang dibicarakan tentangnya. Ayah, panggil Emilia. Mulai hari ini, aku tidak akan menyebut Anam sebagai orang asing lagi. Hashim menatap putrinya dengan mata basah. Kalau Allah sudah mempertemukan, untuk apa aku menolak? Lanjut Emilia. Ayah bilang aku berhak marah. Tapi aku lebih lelah menanggung marah daripada mencoba mengakui kenyataan. Jadi, kalau ayah setuju, aku ingin menganggap Anam sebagai adik. Anam menunduk, air matanya langsung jatuh. Ia tidak menyangka kata itu akan terucap secepat ini. Hashim menahan isak. Allah Maha Baik, gumamnya. Saya tidak pantas mendapatkan anak seperti kalian, tapi Allah tetap kasih. Ia menggenggam tangan Emilia dan Anam sekaligus, menyatukannya di atas dadanya. Tolong jaga satu sama lain, katanya lirih. Kalau saya sudah tidak ada, jangan biarkan dosa saya membelah kalian. Biarkan itu berhenti di saya. Emilia merasakan hangatnya tangan Anam di bawah genggamannya. Bukan tangan pebisnis, bukan tangan orang berpendidikan tinggi, tapi tangan santri yang terbiasa mengangkat doa. Di sana ia merasakan ketulusan yang selama ini jarang ia temui di ruang rapat dan lobi hotel mewah. Anam, ucap Emilia pelan. Kalau aku terlalu keras padamu nanti, ingatkan aku bahwa aku juga manusia. Jangan segan menegurku dengan cara yang baik. Anam tersenyum di antara air mata. Kalau saya terlalu kagum pada kemewahan dunia ibu, tolong ingatkan saya juga, Bu. Hashim tertawa kecil. Kalian ini, seperti pagi dan malam, katanya. Berbeda, tapi sama-sama dibutuhkan. Beberapa hari berikutnya, suasana di kamar rawat berubah. Mereka mulai terbiasa memanggil nama satu sama lain tanpa canggung. Emilia belajar menurunkan nada suaranya ketika berbicara, sementara Anam belajar menerima perhatian tanpa merasa rendah diri. Kadang mereka bercerita tentang masa kecil masing-masing. Emilia bercerita tentang bagaimana ia menjual makanan kecil di sekolah untuk membantu ibunya. Anam bercerita tentang bagaimana ia membantu membersihkan masjid agar diberi sedikit beras oleh tetangga. Dari dua arah berbeda, mereka berjalan menuju titik yang sama, saling memahami. Tidak semua luka tertutup, tetapi setidaknya mereka tidak lagi berdiri saling membelakangi. Suatu pagi yang cerah, langit tampak lebih bersih dari biasanya. Burung-burung melintas di jendela rumah sakit, seolah ikut mengantar sesuatu yang penting. Di ruang rawat, Hashim tampak lebih tenang. Wajahnya tidak lagi sesakit beberapa hari lalu. Dokter mengatakan, kondisi Bapak stabil, tapi tubuhnya sudah sangat lemah. Ini lebih banyak soal waktu. Kalimat itu terngiang di telinga Anam dan Emilia. Hari itu, mereka berdua memutuskan tidak kemana-mana. Emilia membatalkan semua jadwal rapat dan pertemuan. Anam meminta izin Ustadz untuk tinggal lebih lama di rumah sakit. Rini membawa makanan dari rumah, lalu memilih menunggu di luar. Di dekat ranjang, Anam duduk dengan mushaf terbuka. Ia membacakan surat Yasin dengan suara lembut, setiap ayat meluncur penuh harap. Emilia duduk di sisi lain, jemarinya menggenggam tasbih yang dulu milik ibunya. Hashim mendengarkan dengan mata terpejam. Sesekali, bibirnya ikut bergerak mengucap istighfar. Setelah bacaan selesai, Ana menutup mushaf dan meletakkannya di meja kecil. Ia mendekat, berbisik di telinga ayahnya. Pak, kalau ada yang masih Bapak takutkan, serahkan saja ke Allah, ucapnya. Anak-anak Bapak insya Allah akan berusaha saling menjaga. Hashim membuka mata perlahan. Aku sudah tidak takut miskin, katanya dengan senyum lemah. Yang aku takutkan hanya kalau Allah tidak memaafkan. Emilia memegang tangannya. Ayah sudah mengaku, sudah menyesal, sudah berusaha memperbaiki yang bisa diperbaiki. Selebihnya kita serahkan pada Allah.
Hashim menatap putrinya, lalu menatap Anam. Kalian berdua, hadiah paling besar di sisa hidup saya, katanya. Anam, maafkan saya karena tidak pernah ada saat kau sakit, saat kau kelaparan, saat ibumu menangis. Emilia, maafkan saya karena tidak melihat betapa kerasnya kau berjuang. Saya tidak bisa mengganti semua itu dengan apapun. Anam menggeleng, air matanya jatuh. Cukup Bapak kembali seperti ini, saya sudah bersyukur. Saya hanya ingin Bapak pulang ke Allah dengan hati yang lebih tenang. Emilia mengusap air mata di pipinya. Aku juga begitu, Yah. Kalau boleh jujur, kemarahanku perlahan berubah menjadi kasihan. Aku tidak ingin ayah pergi membawa rasa takut. Hashim tersenyum kecil. Allah telah kirim 2 malaikat kecil dalam bentuk anak yang dulu aku sia-siakan. Sekarang tugasku hanya satu, menghadap dengan membawa penyesalan yang jujur. Ia meminta agar mereka membantunya duduk sedikit. Anam mengganjal punggungnya dengan bantal, Emilia menata selimut. Hashim mengangkat kedua tangannya pelan. Temani saya baca syahadat, nak, katanya pada Anam. Anam menahan tangis, lalu membimbing. Hashim mengulang dengan suara lirih namun jelas. Setelah itu, ia beristighfar berkali-kali, menyebut nama Allah dengan bibir bergetar. Beberapa saat kemudian, nafasnya semakin pelan. Jemarinya yang menggenggam tangan Emilia dan Anam melemah. Di ujung, bibirnya masih sempat berbisik, "Terima kasih, sudah mau datang, pulang." Lalu garis di monitor melandai, bergerak lebih lambat, hingga akhirnya lurus. Ruangan hening. Tidak ada yang berteriak. Hanya air mata yang jatuh, satu persatu. Emilia menunduk mencium kening ayahnya. "Selamat jalan, Yah," ucapnya pelan. "Semoga Allah memaafkan." Anam memeluk tubuh ayahnya sebentar, menahan isak di dada. "Terima kasih sudah sempat bertemu," bisiknya. Pemakaman dilakukan secara sederhana. Emilia memilih memakamkan ayahnya di dekat rumah lama mereka, bukan di pemakaman elit. Ia ingin ayahnya dekat dengan masjid kecil tempat dulu ia dan ibunya sering sholat. Anam berdiri di samping liang lahat, membantu menurunkan jenazah. Tangannya yang dulu sering mendorong kursi roda, kini meletakkan tubuh ayahnya di rumah terakhir di dunia. Usai pemakaman, orang-orang perlahan bubar. Tinggal Emilia, Anam, dan Rini berdiri di depan nisan baru yang masih basah tanahnya. "Setelah ini, apa rencanamu, Anam?" tanya Emilia pelan. Anam menatap nisan sejenak. "Saya ingin pulang ke kampung, Bu. Saya harus cerita semuanya ke Ibu. Setelah itu, saya ingin kembali ke pondok. Masih banyak ayat yang belum saya jaga." Emilia mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku ikut ke kampung suatu hari nanti. Aku ingin bertemu Ibu Sofi. Ingin minta maaf atas semua yang ayah lakukan." Anam tersenyum, menghapus sisa air mata. "Insya Allah, Ibu pasti senang. Selama ini beliau hanya mengenal Ibu Emilia dari cerita samar." Beberapa bulan berlalu. Rumah megah yang dulu terasa dingin berubah pelan-pelan. Emilia membuka satu ruangan khusus sebagai musola keluarga. Di sana, foto ibunya, foto Hashim, dan foto desa tempat Anam berasal dipasang berdampingan. Setiap pekan, ia mengundang anak-anak yatim mengaji dan makan bersama. Anam sesekali datang dari pondok, mengisi kajian singkat, lalu menginap semalam. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Kadang berbeda pendapat, kadang saling diam karena lelah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Mereka sepakat untuk tidak mengulang kesalahan Hashim yang lari dari masalah. Di kampung, Ibu Sofi akhirnya bertemu Emilia. Pertemuan itu penuh air mata, tapi juga pelukan. 2 perempuan yang pernah disakiti lelaki yang sama memilih saling mendoakan. Dari sana, keluarga kecil yang terlambat dipertemukan mulai tumbuh. Santri miskin itu kini tidak lagi berjalan sendirian. Ia punya ibu di kampung, saudara di kota, dan ayah yang telah pergi dengan penyesalan yang ia titipkan pada 2 anak-anaknya. Setiap kali Anam mengangkat tangan seusai sholat, ia selalu mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk Hashim. Di antara gema doa dan ayat yang ia jaga, Anam merasakan sesuatu yang dulu tidak ia miliki, rasa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah kayu di kampung, bukan hanya pulang ke pondok yang sederhana,
tetapi pulang ke hati yang tidak lagi penuh tanya. Allah mempertemukan mereka bukan untuk membalas masa lalu dengan dendam, tetapi untuk menanamkan pulang di tempat yang paling dalam. Di titik itu, kemiskinan, kemewahan, dan jarak tak lagi menjadi batas. Yang tersisa hanyalah 3 nama yang kini terhubung oleh doa. Dan di rumah megah yang dulu terasa seperti istana kosong, suara Quran kini mengalun hampir setiap malam, seakan mengingatkan bahwa setiap cerita, sekelam apapun, selalu punya jalan untuk kembali pada Allah yang Maha Menerima pulang.